Pendengar, saat ini kelapa sawit Indonesia telah berkembang menjadi bagian yang paling penting di dunia. Dalam hal produksi minyak sawit, Indonesia saat ini menjadi nomor 1 dan telah mengalahkan Malaysia. Dari 64 juta ton produksi sawit dunia, Indonesia menyumbang lebih dari setengahnya, yaitu 35 juta ton. Indonesia menyumbang 54% dari produksi minyak sawit dunia. Menurut General Manager PT Bumi Hijau Daun, Hendrik Kiswanto, untuk menghasilkan kelapa sawit yang baik dan berbuah banyak, diperlukan pemeliharaan dan perawatan yang benar. Tujuan utama budidaya sawit atau budidaya kelapa sawit adalah mendapatkan buah. Yang semakin banyak buah yang diperoleh, maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh para petani. Nah, oleh karena itu, faktanya, tingkatkan produktivitas atau tingkat produktivitas tanaman kelapa sawit berbanding lurus dengan bentuk pemeliharaannya. Nah, apabila pemeliharaan sawit dipelihara dengan benar, maka pohon tersebut pun akan menghasilkan buah dalam jumlah yang melimpah. Begitu pula sebaliknya, jika pohon sawit kurang mendapatkan perawatan, buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut pun menjadi berkurang maksimal. Seiring dengan meningkatnya harga komoditas kelapa sawit, daya tarik masyarakat terhadap bisnis tanaman ini semakin bertambah besar. Terlebih, sektor perekonomian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan minyak kelapa sawit. Bagi pemerintah, banyaknya lahan sawit diharapkan dapat menjaga tingkat kestabilan harga minyak nabati, sumber devisa negara, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, sebagai pembisnis atau pengusaha wajib memperhatikan biaya yang dikeluarkan selama merawat kelapa sawit. Namun sebagai pembisnis, kita juga wajib memperhatikan biaya yang dikeluarkan selama merawat kelapa sawit itu tadi. Pemakaian anggaran dapat dikatakan tepat bila biaya tersebut mampu menghasilkan tanaman kelapa sawit yang menghasilkan buah yang optimal. Perhatikan ya para petani atau para sahabat tani, faktor-faktor berikut ini untuk memaksimalkan penggunaan anggaran biaya pemeliharaan kelapa sawit tadi. Yang pertama adalah penyesuaian metode dengan lingkungan. Metode pemeliharaan kelapa sawit yang diharuskan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Mungkin saja untuk perawatan kelapa sawit ini di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, tanaman yang dipelihara di lahan gambut membutuhkan unsur hara mikro seperti CO, Ve, dan juga dalam jumlah yang melimpah. Nah, kelapa sawit yang ada di daerah gambut juga memerlukan sistem drainase yang baik untuk mencukupi kebutuhan airnya. Hal ini berbeda dengan kelapa-kelapa sawit yang ditanam di lahan mineral yang tidak terlalu membutuhkan mineral CO dan juga Ve. Nah, yang kedua, penggunaan alat berteknologi tinggi. Seiring berjalannya waktu, dunia terus mengalami perkembangan, ya tak terkecuali dengan alat-alat pertanian yang saat ini sudah banyak alat pertanian yang ditanami dengan teknologi sistem mekanis. Walaupun biayanya pengadaannya lumayan cukup mahal, namun jika dihitung dengan membandingkannya terhadap alat manual, peralatan mereka atau peralatan mekanis ini mampu memberikan jasa, mampu memberikan hasil yang lebih maksimal. Jadi, sebagai seorang investor yang baik, Anda harus selalu memperbaharui informasi tentang peralatan pertanian yang modern. Ini yang modern ya, dan ini membelinya jika memang benar-benar diperlukan. Nah, selanjutnya pengendalian gulma ya secara intensif ya. Pengendalian gulma adalah tanaman yang mengganggu yang tumbuh di area lahan kelapa sawit tadi. Adanya gulma akan mengurangi unsur hara yang tersimpan dalam tanah. Notabene sangat dibutuhkan oleh pohon sawit. Dalam mendukung pertumbuhan gulma yang paling berbahaya bagi pohon sawit yakni gulma di kelas A seperti bambu, pisang, ilalang, senduduk, dan juga sebagainya. Pengendalian gulma ini dapat dilakukan baik secara mekanis maupun secara kimia. Yang keempat adalah pemberantasan hama penyakit ya. Terdapat cukup banyak dan juga penyakit yang sering ditemukan menyerang tanaman kelapa sawit. Hama dan penyakit tersebut dapat menyerang sekujur pohon sawit, yang mulai dari akar, batang, pelepah, daun, bunga, hingga buah. Pemberantasan yang tepat terhadap hama dan juga penyakit ini sejak dini mampu mempertahankan produktivitas kelapa sawit yang Anda pelihara. Selanjutnya, pemupukan dengan jadwal dan dosis yang tepat ya. Pemupukan kelapa sawit
tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemupukan ini harus dikerjakan menurut jadwal yang telah disusun sebelumnya dan menggunakan dosis yang tepat. Beberapa pupuk yang sering dipakai untuk pohon sawit diantara lain yaitu urea, CA, KCL, Dolomit, TSP, dan borat. Ya, tak ketinggalan beberapa petani kerap pula memberikan pupuk berupa curprum atau ferit. Yang selanjutnya itu ya, yang keenam ini adalah penunasan yang diatur. Tujuan penunasan ini adalah mempertahankan struktur pohon kelapa sawit, membersihkan tanaman dan juga meningkatkan produktivitasnya. Pengerjaan penunasan wajib disesuaikan terhadap umur dan juga tanaman tersebut. Contoh, tanaman yang berumur kurang dari 9 tahun, maka tunasnya harus songo. Ya, songo 3 ya. Sedangkan pada tanaman yang berumur sekitar 9-15 tahun perlu ditunas dengan songo 2. Nah, sementara itu tanaman yang sudah berusia lebih dari 15 tahun membutuhkan tunasan songo 1. Yang ketujuh ya, tak kalah penting adalah prosedur pemanen yang benar. Proses pemanenan buah kelapa sawit harus dilaksanakan dengan cara teknik yang benar. Jika salah, maka besar kemungkinan hal tersebut dapat menyebabkan tanaman mengalami stres. Wah, ini bahaya banget ya. Dan akibatnya pun bisa ditebak loh, yaitu pohon sawit enggan mengeluarkan bunga lagi sebagai calon bakal menjadi buah. Wah, ini poin yang paling penting banget. Jadi ini harus sesuai dengan prosedurnya. General Manager PT Bumi Hijau Daun Hendrik Kiswanto mengatakan, hampir 75% PT miliknya melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani sawit. Pendampingan itu bertujuan untuk mensejahterakan petani sawit. Hampir 75% memang kita membina para petani sawit. Bahkan sekarang ini kan kita kerjasama dengan pupuk BUMN, dan kita bukan hanya kita juga pendampingan itu dari awal, melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang menggunakan pupuk kita di sawit yang mulai usianya kecil, dari pas ditanam sampai 5 tahun, menggunakan pupuk apa, kandungannya seperti apa, cara pemupukan seperti apa. 5 tahun ke 12 tahun juga kita mengarahkan, oh ini kandungannya, ini pupuknya. Menurut Hendrik Kiswanto, dengan adanya pendampingan langsung, maka para petani sawit memahami cara perawatan dan pemeliharaan bibit yang tepat. Selain itu, jenis tanah juga berpengaruh terhadap kesuburan tanaman, terlebih jika diberikan jenis pupuk yang tepat berdasarkan tingkat keasaman tanah. PT Bumi Hijau Daun juga bukan hanya membina di satu tempat atau hanya di Kabupaten Sintang saja, tetapi menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. BHD untuk saat ini membina bukan hanya di satu tempat atau di satu Kabupaten Sintang, tapi menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Hampir semua wilayah ini di per kabupatennya memang ada petani-petani sawit binaan PT BHD ini. Dan salah satunya kami lagi bersama Ketua KUD atau Koperasi Produser Patiguna dari Desa Ula-Ula, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Alhamdulillah kita pun mendampingi, bukan hanya kita menjual, tapi mendampingi bagaimana para petani ini melakukan pemupukan dengan cara yang benar dan juga tepat waktu. Yang kendala lebih banyak karena di lahan yang banjir gitu kan. Jadi dengan adanya produk BHD yang juga diinjeksikan ke batang, lebih efektif, lebih efisien, jadi mupuknya tepat waktu. Walaupun di musim banjir, di musim hujan, tetap bisa mupuk secara tepat waktu dan pemupukannya secara maksimal. Sementara itu, Ketua KUD Junaidi dari binaan PT Bumi Hijau Daun mengucapkan terima kasih atas binaan dan bantuan dari PT Bumi Hijau Daun. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PT BHD yang telah sudi berkunjung di wilayah kami, yaitu tepatnya di Dusun Melati, Desa Ola-Ola, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Dengan adanya komunikasi, maka sehingga terjadi hubungan yang baik diantaranya dari PT BHD ini membina terhadap teman-teman anggota koperasi, yaitu khususnya di bidang perkebunan sawit yang tadinya di perkebunan kami, yaitu karena lahan itu di daerah pasang surut, yaitu apabila
melakukan pemupukan selalu terkendala oleh adanya air pasang, sehingga pemupukan tidak tepat waktu begitu. Namun dengan adanya binaan dari PT BHD ini, kami dianjurkan dan disarankan untuk menggunakan pemupukan sistem injeksi. Alhamdulillah yang sudah kami lakukan di wilayah kami, yaitu pemupukan secara injeksi tidak ada kendala, karena dalam sistem pengeboran batang sawitnya itu bisa diukur ketinggian dari pasang tersebut, sehingga walaupun air pasang kami melakukan pemupukan masih bisa dilakukan secara tepat waktu tentunya. Dan yang kedua, terima kasih sekali kepada pihak BHD yang telah berusaha walaupun sambil menjual pupuk, namun dari PT BHD juga mengadakan binaan terhadap kami selaku petani sawit di daerah yaitu Desa Ola-Ola, Kecamatan Kubu. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit para petani di sana sudah mulai beralih memilih untuk pemupukan secara pupuk injeksi tentunya. Mudah-mudahan dengan binaan dari pihak PT BHD ini, kami sebagai petani menjadi petani yang berhasil, petani yang makmur tentunya. Harapan kita semuanya mudah-mudahan dari pihak PT BHD selalu konsisten untuk memberikan binaan terhadap kami selanjutnya di waktu-waktu yang akan datang tentunya. Terima kasih kepada pihak PT BHD yang telah bekerja sama dengan kami, yaitu Koperasi Patriguna Sejahtera yang berada di Dusun Melati, Desa Ola-Ola, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Sekali lagi terima kasih pihak PT BHD. Semoga kerjasama kita lancar ke depannya. Kelapa sawit tidak hanya telah menjelma menjadi penyumbang paling penting devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat, namun juga menjadi penggerak perekonomian wilayah, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Sampai di sini Kiprah Indonesia tentang potensi bertani sawit. Saya Yusrin, sampai jumpa.